Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Oke, tidak terasa kita sudah berada di pertemuan ke-9 ya. Ini sudah pertemuan ke-9. Jadi materi kita sekarang masuk di merevisi atau membenahi kesalahan laporan teks observasi. Bisa dibuka bukunya, itu ada di halaman 42. Ya. Di halaman 42. Yang sudah pinjam buku di perpus, bisa dibuka bukunya halaman 42. Nah, ini. Di mana sebelumnya, pertemuan yang lalu, kita sudah belajar tentang kalimat simplex dan kompleks, ya. Jadi apa itu kalimat simplex? Kalimat yang hanya mempunyai satu klausa. Apa itu klausa? Ya, kalimat yang terdiri dari satu subjek dan satu predikat. Jadi kalimat simplex adalah kalimat yang mempunyai satu subjek dan satu predikat. Kemudian ada yang disebut kalimat kompleks. Kalimat kompleks itu dibagi atas dua. Kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Nah, jadi kalimat kompleks adalah kalimat yang mempunyai dua klausa atau lebih. Jadi, kalau kalimat kompleks itu kalimat yang mempunyai dua subjek, dua predikat. Contoh-contohnya sudah saya jelaskan. Nah, contoh kalimat majemuk setara, saya sedang makan, dan adik sedang belajar. Saya sedang berbicara, kamu sedang menyimaknya. Itu contoh kalimat majemuk setara, kalimat kompleks. Sedangkan kalimat kompleks yang biasa disebut majemuk bertingkat, ya, saya sementara makan, kemudian adik melempar saya. Kamu sedang belajar, kemudian adik mengganggumu. Ya, itu sudah saya kasih contoh-contohnya. Nah, sekarang kita masuk materi yang baru. Materinya juga saya sudah share di Classroom ya. Nah, ini membenahi kesalahan bahasa teks laporan. Ya. Apa contohnya membenahi kesalahan bahasa teks laporan? Contoh, ya. Tadi di grup WA, saya kasih lihat dulu. Di grup WA ya, saya kasih lihat. Di percakapan WA kita tadi. Nah, coba lihat di sini. Sengaja saya sekarang sudah ada paket Zoom. Salah satu, harusnya kan di sini ada G-nya tuh. Sekarang. Sengaja tadi saya ini percakapan kita di Zoom. Sekarang. Nah, ini kita bisa benahi. Bagaimana caranya membenahinya? Ya, tentu ditambah G. Sekarang saatnya bukan. Sekarang sudah ada paket Zoom Rp10 untuk 10 giga. Ini salah satu caranya membenahi ya, menambah G. Ini tadi sengaja saya kasih kurangi G-nya supaya kamu nanti bisa tahu yang mana yang dimaksud dengan membenahi. Jadi kekurangan huruf ini itulah yang kita benahi. Ya, kita lihat contohnya lagi di buku. Seringkali penyusunan kalimat definisi dalam teks laporan hasil observasi kurang tepat. Akibatnya definisi yang diberikan pada objek menjadi tidak tepat. Nah, misalnya
kamu ambil seperti di kelas lain, ada yang mengobservasi kamarnya sendiri. Ya, dia buatkan kalimat definisi seperti ini. Ya. Kamarku adalah tempatku tidur. Nah, itu bisa kita benahi. Jadi dia membuatkan definisi kamarnya, jadi dia mengobservasi kamarnya sendiri. Dia buatkan laporan. Nah, kamarku adalah tempatku tidur. Ya, betul. Kalimat definisinya adalah kamarku adalah tempatku tidur. Nah, itu kalau kita lihat konteksnya, kamar, ya, kamarku adalah tempatku tidur. Itu bisa menjadi kalimat deskripsi manfaat. Kamarku, tempatku tidur. Nah, jadi bisa kita benahi dengan cara ya, buat kamar adalah ruangan yang berbentuk segi empat, yang umumnya berbentuk segi empat. Ya. Yang umumnya berbentuk segi empat. Jadi ini pernyataan umumnya terdapat di dalam setiap rumah. Tadi kalau definisi pertamanya kamarku adalah tempatku tidur. Setelah direvisi, dibenahi, kamar adalah ruangan berbentuk segi empat yang terdapat dalam setiap rumah. Itu contohnya merevisi. Jadi tadi kamarku adalah tempatku tidur. Setelah kita benahi, kamar adalah ruangan berbentuk segi empat yang kamar adalah ruangan yang umumnya berbentuk segi empat yang terdapat dalam setiap rumah, atau yang terdapat dalam rumah tempat tinggal. Ini lagi, selain harus memenuhi kebenaran isi kesesuaian struktur, ingat sebuah laporan teks observasi itu ada strukturnya. Apa strukturnya? Ya, pernyataan umum. Apalagi ada kalimat definisinya, ada kalimat deskripsinya. Ya, kalimat definisi saya sudah jelaskan, pernyataan umum sudah saya jelaskan, deskripsi juga sudah saya jelaskan, terdiri atas dua, ada manfaat dan ada deskripsi bagian. Nah, jadi nanti cara memeriksa tugasmu adalah salah satunya yang terakhir saya periksa dengan model ini, membenahi kesalahan. Yang pertama, penulisannya. Huruf kapital. Ya, setelah titik harusnya huruf besar. Nah, dan ada, perhatikan, dimakan di sawah. Perhatikan, saya tuliskannya. Bisa lihat di sini. Perhatikan. Saya kasih contoh dulu. Dimakan di sawah. Perhatikan. Perhatikan ini. Kalau D-nya menunjukkan tempat, berarti ini dipisah. Misalnya di pasar, di rumah, di lantai, berarti itu D-nya dipisah. Ingat itu? Kalau menunjukkan tempat. Ya, kalau tidak menunjukkan tempat, misalnya dimakan, ya, dipanggil, ya, diselidiki, diperiksa. Nah, ini tidak dipisah. Ya, kalau di sawah, di pasar, di sekolah, di rumah, di meja. Nah, ini kan menunjukkan tempat. Berarti itu D-nya dipisah. Paham ini?
Oke. Kita ke materi yang tadi. Buku. Kita kembali ke buku. Nah, tadi sudah saya jelaskan ke sebagai imbuhan kata depan. Imbuhan kemana, kemari, ke sana, itu disambung ya. Perhatikan kutipan teks laporan hasil observasi berikut. Suku Baduy Dalam dikenal. Ini menunjukkan tempat atau tidak? Dikenal. Tidak toh? Ini suku. Berarti dinya harus disambung. Ya. Nah, ini contoh kecil. Suku Baduy Dalam dikenal. Nah, karena ini tidak menunjukkan tempat, berarti ini harus disambung. Nah, contoh lagi. Dilarang. Dilarang menunjukkan tempat atau tidak? Tidak. Tidak. Berarti dilarang harus disambung. Ini lagi. Ke desa. Menunjukkan tempat atau tidak? Menunjukkan tempat. Ya. Betul, berarti ke-nya dipisah. Materi kali ini gampang sekali, Ji. Ya. Bukalah pedoman ejaan yang disempurnakan EYD. Diskusikanlah, ini tugas tapi tidak usah, kita tidak tatap muka. Cukup kamu mengerti kapan dipisah dan kapan tidak dipisah. Jadi kalau menunjukkan tempat berarti itu dipisah ya. Kalau tidak Ya, Pak. disambung. Itu intinya materi hari ini itu. Nah, ini kita disuruh, kita contoh ya. Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan. D-nya sudah betul karena tidak menunjukkan tempat. Kita langsung ke soalnya. Oke. Saya kira kalian sudah, kita lihat dulu sini. Di bumi. Nah, ini di bumi. Menunjukkan tempat atau tidak? Menunjukkan tempat. Nah, berarti ini harusnya Nah, betul. Berarti ini harus dipisah. Kita cari lagi. Dibagi. Di mana lagi? Berdasarkan supaya dibagi. Dibagi itu tidak menunjukkan tempat, berarti cocok nih. Ya. Iya deh. Nah, ini huruf besar. Nah, organiknya di sini harusnya huruf kecil. Ya, organik dan sampah anorganik. Sampah organik ini sudah betul huruf kecil di sini. Adalah sampah yang dapat diuraikan dan biasanya mudah membusuk. Contoh sampah organik adalah sisa makanan, sayuran, dan daun-daunan. Sampah ini dapat diolah. Nah, ada yang ini sudah benar atau salah ini? Salah. Ya, betul. Salah ya. Karena olah itu bukan menunjukkan tempat. Maka berarti di sini harus kita sambung. Diolah menjadi kompos. Sampah anorganik merupakan sampah yang tidak mudah diuraikan atau undegradable. Contoh sampah, nah ini salah lagi, harusnya huruf kecil di sini. Plastik, kayu, kaca, dan kaleng. Dewasa ini sampah semakin bertambah, terutama. Nah, ini salah juga ini. Di kota-kota itu harusnya huruf kecil. Ini sudah betul dipisah. Ya, sudah betul dipisah karena menunjukkan tempat. Yang salah adalah
huruf besar kecilnya ini kota, kota besar. Seperti Jakarta, sudah betul, dan Surabaya. Perlu disadari, ini sudah betul Dinya? Betul. Ya, karena bukan menunjukkan tempat. Bahwa pelestarian lingkungan hidup bukanlah tanggung jawab pemerintah saja, tetapi pemerintahnya harus huruf kecil, ya. Tetapi tanggung jawab kita semua. Oke, saya kira materi kita untuk hari ini cukup. Jadi kesimpulannya hari ini adalah bahwa kita mempelajari tentang membenahi kesalahan laporan teks observasi. Ya. Nah, ini tadi di awalan bisa ke. Kalau menunjukkan tempat berarti dinya harus dipisah, ke-nya harus dipisah. Kalau tidak menunjukkan tempat berarti harus disambung. Nah, saya perlihatkan dulu update tugasnya. Saya sudah share di Classroom itu update-nya tugas yang terbaru. Bukan tidak baru sih. Ini ya. Ini sudah bisa dikerja-kerja karena kapan kamu tidak kerja nomor 1, tidak ada yang bisa dikerja yang ini. Jadi nanti ada kantong tugas. Ya. Saya kasih lihat memang. Saya kasihkan simulasinya. Kelas berapa ini? 10 IPS 4 ya. Oke, saya kasih lihatkan simulasinya nanti ini. Jadi ada kantong tugas. Tugas-tugasnya nanti cukup disimpan di situ. Oke, saya kasih lihat dulu simulasinya. Ini untuk nilai praktek ya. Nah, jadi ada nanti kantong tugas bahasa Indonesia. Jadi di kantong inilah saya tidak suruh kirim di WA, tugasmu disimpan di kantong saja. Karena kapan dikirim di WA penuh kasihan memori HP saya. Jadi cukup simpan di kantong. Jadi nanti ada link saya kasih. Ini, nah caranya. Cara menyimpan tugas di kantong. Ya nanti ada linknya. Kalau sudah terbuka ini, kamu tinggal silahkan pilih kelas Anda. Misalnya 10 MIPA 3. Berikutnya. Nah kemudian silahkan pilih nama. Nah nanti ada namanya, jadi tidak tinggal pilih-pilih. Misalnya Arsya. Nah tugas apa yang mau dikumpul? Tugas bab 1. Berikutnya. Nah, foto judul wacanamu. Tambahkan filenya. Nah, foto wacananya. Tambahkan filenya di sini. Nah, foto tugas pernyataan umum. Tambahkan filenya. Gagasan pokoknya dipoto. Tambahkan filenya di sini. Dan seterusnya. Oke. Jadi semua nanti tugasnya tersimpan dengan rapi di sini. Ya. Jadi saya tidak repot lagi dan kewalahan di WA. Jadi kalian tinggal foto, simpan di sini. Tapi silahkan dikerja dulu. Kalau sudah, tolong kabari saya. Nanti saya kasih linknya. Oke. Nah, itu untuk nilai praktek ya. Karena kita itu di rapor ada 3 nilai yang harus diisi guru. Yang pertama nilai praktek. Nah, terus ada nilai pengetahuan. Nah, untuk nilai pengetahuan, nanti kita ulangannya pilihan ganda saja, cukup dikerja di rumah masing-masing. Ya, besok saya infokan bagaimana cara kerjanya. Ya, kita nanti ulangannya di Kuiper saja nanti.
Nanti saya ajari bagaimana cara membuat akun di Cooper School. Gampang sekali. Ya. Oke, ada pertanyaan? Sebelum saya tutup. Jadi intinya pelajaran kita hari ini adalah merevisi hasil teks observasi, yaitu awalan di dan ke, serta huruf kecil dan huruf besar, ejaan yang disempurnakan juga. Ada yang mau bertanya? Silahkan nyalakan mic-nya. Oke. Jadi kalau misalnya lupa yang mana harus dikerja, ya buka saja di Classroom. Ada itu saya sudah simpan ini semua. Oke, saya bukakan dulu Classroom-nya. Ingat, ini pertemuan ke-9. Oke, saya perlihatkan dulu. Ini 10 IPS 4 ya. Pertemuan ke-9 ini. Lihat tugas. Nah, ada yang WA, Pak, kenapa bukan di Classroom dikirim saja filenya? Nah, karena kapan di Classroom biasa tidak tersusun dengan rapi. Nah, ini pertemuan ke-9 membenahi kesalahan bahasa teks laporan. Ya, kalau misalnya lupa mana update tugas pertamanya, bisa lihat di sini. Materi tadi yang dibahas ini, ada juga materi saya kirim di sini, merevisi laporan. Silahkan beda dengan yang saya jelaskan tadi, tapi mirip. Oke, ada yang ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, silahkan nyalakan videonya buat SC, absensi. Oke, silahkan nyalakan videonya semua. Oke, nanti saya hitung. Miftahur Rahmah, tolong nak dinyalakan dulu video tak. Miftahur Rahmah. Miftahur Rahmah dengan ini ada yang pakai akun Semadah, siapa ya? Nanti saya mau absen, karena kapan saya absen satu-satu nanti kelamaan. Oke, tinggal yang akun Semada yang belum nyalakan kameranya. Oke, saya absen sekarang. Oke, jadi kalau saya absen begini, saya tidak sebut namanya satu-satu, langsung masuk. Screenshot, datanya langsung masuk. Jadi saya ulangi absensinya, saya hitung ya. 1, 2, 3. Mukanya ke kamera. Oke, sudah. Nah, saya harap kalian bisa memanfaatkan fiturnya Telkomsel yang Rp10 10 GB. Ya, kalau ada yang tidak tahu cara mengaktifkannya bisa japri saya. Ya, ada itu untuk paket Zoom, Webex, Cooper School, dan yang lain-lain. Dengan Rp10 kalian bisa mendapatkan 10 GB untuk dipakai belajar. Jadi saya kira cukup untuk pertemuan kita hari ini. Kita lanjut di grup WhatsApp dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ke-9 saya nyatakan ditutup dan dilanjutkan di grup WhatsApp. Oke, kita lanjut.